Cek, 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 becek. Oke, cek, cek, becek ya. Cek and becek ya. Cek and becek malam ini kita akan jelasin singkat tentang Kurma 45. Kurma bukan buah kurma ya, tapi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tentang P5. Apa sih P5 itu? Orang pada bertanya, orang bingung ya P5 itu apa. Oke, kita akan diskus sebentar ya. Di kurikulum merdeka kita tahu ya setiap kurikulum tuh ada yang 3R, yang LR ya. Yang pertama ada intrakurikuler. Nah, di sana juga ada kemerdekaan. Kalau intrakurikuler itu adalah pembelajaran normal, kita mempelajari semua mapel yang ada di setiap kelasnya ya, mau tingkat SD, SMP, SMA ada mapelnya, itu namanya intrakurikuler. Jadi kebebasan seperti apa sih yang anak dapatkan di intrakurikuler? Itu adalah kebebasan tentang proses pembelajaran, proses pembelajaran di mana guru harus mengajar berdasarkan tiga karakteristik siswa. Jadi kemerdekaan itu yang pertama ada di visual, auditory, dan kinestetik. Nah, di visual artinya ada anak yang suka karakternya belajar dengan menggunakan video visual, ada yang visual berupa teks atau buku, itu juga bisa visual. Terus yang kedua ada auditory. Jadi terkadang kalau guru mau main lagi manual nih ngejelasin di kelas, dia nggak suka liatin gurunya, tapi dia memperhatikan guru dengan cara mendengarkan sambil tiduran. Yang jelas dia tidak tidur ya, tapi dia nyantai. Kita harus akomodir dia, kita tidak boleh saklek, harus dengerin gitu. Yang tiga ada kinestetik. Kinestetik itu lebih suka bukan bergerak ya, jadi dia juga praktek. Jadi kalau ngajarin apa bahasa Inggris atau materi apa, dia sukanya praktek. Contoh beli bahasa Inggris, oh saya kan sukanya praktek, langsung ngomong sama boleh minta diantar ke suatu tempat yang memang bisa diaplikatif menggunakan bahasa Inggris dengan foreign string. Contohnya seperti di Tanah Lot atau di Mengitani ya, kok Mengitani di Mengui ya, karena ada tamannya itu di sana. Nah, di sana kita bisa praktek langsung sama tamu ngejelasin puri kerajaan Mengui yang ada tamannya di sana. Itu yang kinestetik. Terus yang berikutnya ada di ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler juga ada kemerdekaan belajar. Merdeka artinya kita memberikan pengajaran sama anak berdasarkan minat dan bakat kodratinya. Kodrati itu hanya berkat yang mereka dapatkan dari lahir. Jadi contohnya dia nih SMK jurusan otomotif, tapi dia hobinya apa? Hobinya masak. Ada ekstrakurikuler masak. Bisa dong, sah-sah saja. Nanti pas ada bengkelnya lagi sepi, dia bisa ngebengkel sambil jualan, mau jualan rujak, jualan apa gitu ya. Nah, itu sekarang yang terakhir baru di co-kurikuler, artinya kegiatan di luar materi inti. Jadi kita lebih ke alam, jadinya kebebasan dalam berekspresi sesuai dengan kontekstual sekolahnya dia. Nah, itu namanya co-kurikuler yang ada di P5 itu. Seperti apa P5 itu? Mari kita discuss one by one. Oke, bentuk kegiatan dari pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Kita baca dulu di sini ya. Kemendikbud menentukan tema untuk setiap kegiatan. Nah, jadi setiap kegiatan tuh temanya sudah ditentukan oleh dari sononya, dari Mister Nadiem. Jadi kita nggak bisa seenaknya bikin tema ya. Penguatan yang diimplementasikan di satuan pendidikan SMK. Nah, apakah di SMA sama SMK topiknya sama? Sama. Dari ketujuh itu cuma dua yang memang tidak bisa dipakai di SMA karena dia bukan vocational. Jadi kalau dua itu khusus sekolah yang vocational, sekolah vokasi, sekolah pendidikan kejuruan ya. Yang tema-tema dapat berubah ya. Ada 9 tema yang dikembangkan berdasarkan undang-undang prioritas yang dinyatakan dalam peta jalan pendidikan nasional dan kebutuhan dunia kerja. Jadi ini temanya sudah dipetakan. Oh, kira-kira temanya akan seperti ini atau seperti itu ya. Jadi ada bahasa akan-akan. Jadi temanya sudah pasti pasti banget, sorry ya. Chargernya mati. Syukur ya. Syukurnya nggak mati. Oke, kita bahas ya. Yang pertama temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Terus yang kedua ada kearifan lokal. Yang ketiga bineka tunggal ika, bangunlah jiwa dan raganya. Terus yang kelima suara demokrasi. Yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh
berkewirausahaan, nomor 8 kebekerjaan, nomor 9 budaya kerja industri. Nah, di sini ada catatan ya. Untuk tema nomor 1 sampai nomor 7 itu umum. Pilihan, artinya apa? Mau SMA, mau SMA atau SMK bisa. Kenapa disebut pilihan? Karena dalam satu semester, dalam 1 tahun ajaran, sekolah itu wajib minim menggunakan 3 tema. Jadi ada 7 untuk SMA, itu dia bisa pilih dari nomor 1 sampai 7 mau dipakai berapa, 3, 4, atau berapa. Tapi yang untuk 8 dan 9 ini tema khusus untuk sekolah SMK, apapun nama SMK-nya, mau otomotif, mau apa, itu harus bisa memainkan ini. Nah, seperti apa sasaran kegiatan dari masing-masing tema, kita akan discuss di sini ya. Oke. Yang pertama, perubahan iklim global. Perubahan iklim global ini adanya di tema yang pertama, keberlangsungan hidup ya. Oke, kita lihat di sini adalah gaya hidup berkelanjutan, sorry ya. Gaya hidup berkelanjutan, bukan keberlangsungan. Oke. Gaya hidup berkelanjutan itu ada di perubahan iklim, karena sasaran kerjanya di sini yang pertama adalah ada penanaman pohon dan pengolahan sampah yang berimplikasi sama iklim. Pohon ditanam ada iklimnya ngefek, sampah ditangani juga ada iklimnya. Itu di sasaran kegiatan. Kalau sasaran profil pelajar Pancasilanya itu dituntut adalah siswa yang mandiri, kreatif, gotong royong, beriman dan bertakwa. Nah, kalau ini nggak perlu dijelasin ya, kita udah tahu artinya sendiri, biar nggak bertele-tele. Kita lanjut ke mapel yang terintegrasi. Mapel apa saja sih yang bisa gabung dalam proyek ini? Itu ada mapel IPA, IPS, dan PABP. Kenapa sih harus gabung? Ya namanya aja P5 proyek penguatan ya. Jadi kita belajar untuk berkolaborasi lintas minat dan bakat dan juga lintas mata pelajaran. Jadi di sana akan terakumulasi sebuah perpaduan ilmu dari beragam mapel, luar biasa ya. Nah, kalau PABP itu namanya Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ini kira-kira kegiatannya dilakukan di bulan apa ya? Yang itu yang penting ya. Kegiatan ini dimulai dari bulan Juni pas awal kita masuk sampai bulan September. Jadi fasenya ada 3 bulan di semester pertama. Nah, mungkin kalian nanya, kenapa sih harus 3 bulan, nggak seminggu, nggak apa? Nah, tergantung. Setiap tema punya kedalaman materi yang berimplikasi sama lingkungan. Jadi kalau kedalaman materinya berimplikasi jauh sama lingkungan, artinya ngefek gitu loh. Jadi dia harus waktunya lama, kurang lebih 3 bulan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada suara demokrasi, bukan demokrasi ya. Demo karena kresi atau nasi, tapi demokrasi kita tahu ini biasanya berbicara tentang politik. Politik itu bukan pemilu saja. Itu kalau politik yang kalian dengar itu pemilu yang gede, yang nasional. Kalau pemilu yang kecil juga ada di sekolah kita. Itu nah di sini makanya di suara demokrasi sasaran kegiatannya adalah pemilihan ketua OSIS. Itu juga pemilihan umum ya, demokrasi. Berikutnya ada kegiatan pramuka, ada kegiatan PMR. Nah, sasaran profil Pancasilanya ada di gotong royong karena kegiatan demokrasi itu perlu membutuhkan kerjasama, mau hard skill ataupun soft skill. Gotong royong bernalar kritis. Nah, bernalar kritis berkebinekaan global. Kenapa harus berkebinekaan global yang saya tekankan? Karena dalam pemilihan itu bisa beda rasa, beda agama, beda ras, dan beda segalanya. Itu kita harus tetap saling menghargai biar kita berkarakter kebinekaan global. Terus materi yang bisa nyambung dari yang terintegrasi di sinilah ada IPS, ada PPKN, ada bahasa Indonesia. Kegiatan ini bisa kita lakukan kapan? Kegiatan ini kita bisa lakukan di bulan Oktober sampai November. Yang tadi ada di bulan Juli sampai September ya. Benar di bulan Juli ya. Juli pas kita awal sekolah, Juli, Agustus, September, dan itu sini Oktober, November. Ini cukup 2 bulan ya di semester 1. Dia di semester 1. Oke, lanjut. Semoga tidak nge-lag. Oke. Yang berikutnya, bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya ya.
Bangunlah jiwa dan raganya itu sasaran kegiatannya ada di pameran karya. Pameran karya ya. Jadi sasaran dari profil Pancasila itulah gotong royong, kreatif dan mandiri. Ini pameran. Pameran apa sih? Ya, pameran hasil karya kita. Nah, terus berikutnya materi yang terintegrasi di sini adalah PJOK, bahasa Inggris dan seni budaya dan matematik. Ini contoh kegiatannya itu ada di bulan November sampai Desember semester 1. Pameran mungkin kalau SMK ya kan, kalau SMK kan ada kegiatan. Kalau di SMA mungkin ada juga kegiatan dari anak-anak IPA atau anak apa yang mereka juga sama ya, punya lab, bisa melakukan sebuah riset. Jadi di kegiatan tengah semester ini dia bisa berkarya ya lewat pameran. Pamerannya nggak mesti di sekolah, mungkin di ada bukan organisasi kantor swasta atau negeri melakukan pameran, dia bisa melakukan pameran di sana. Berikutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, kalau sasaran kegiatannya di sini ada perayaan hari besar keagamaan. Agama apa saja sih? Agama yang diakui oleh negara. Kita ada agama Hindu, Islam, Buddha, Kristen. Itu yang 4 ya. Terakhir ada Konghucu juga. Tapi yang paling ini sih 4 itu yang besar-besar hari raya agama dan sering ya. Terus kalau sasaran profil Pancasilanya ada berkebinekaan global. Kenapa harus berkebinekaan global? Karena nanti siswanya seperti di Bali nanti sasaran kegiatannya upacara Bali, jadi dia pola pikirnya harus tetap mencintai budaya di mana dia berada. Makanya pola pikir atau mindsetnya harus global. Mapel yang terintegrasi itu ada PPKN, PABP, Pendidikan Agama dan Budaya dan juga bahasa Indonesia. Nanya kok selalu bahasa Indonesia ya? Karena bahasa itulah media komunikasi. Bahasa Inggris bisa masuk, bisa, karena bahasa Inggris mau masuk kemana saja bisa. Jelasnya apalagi di pameran di sini tidak tertulis, tapi di sana bisa karena pas pameran mungkin ada bule, bule ganteng, bule janda, jadi bahasa komunikasi kan harus ya. Kegiatannya kapan? Itu ada di bulan Februari, Maret, Februari, Januari, Februari, Maret ya, 1 bulan di semester kedua. Nah, mungkin semester 1 ya kalau Februari, tapi semester 2. Oke. Kita ngomongin yang poin-poinnya materi terintegrasi sama sasaran kegiatan dulu. Yang berikutnya kearifan lokal. Kearifan lokal pengertiannya seperti apa juga ada fase-fase penjelasannya ya. Itu dia ada di materi yang sudah saya share sebelumnya. Sasaran kegiatannya di sini adalah kunjungan ke museum budaya. Nah, ini yang namanya ko ekstrakurikuler ya, ko-kurikuler bukan ekstrakurikuler, artinya kita menyatu sama alam. Jadi kalau kunjungan ke museum budaya, mungkin kalau di Tabanan itu ada Museum Subak Sanggulan ya, kita bisa berkunjung ke sana, atau museum-museum yang memang dihasilkan dari sebuah budi dan daya manusia itu ya. Oke. Sasaran profil Pancasilanya itu berkebinekaan global dan bernalar kritis. Nah, ini kalau kearifan lokal kita mainkan ke kunjungan ke museum budaya. Jadi guru dan anaknya harus keluar uang ya, karena tidak ditanggung oleh dana BOS. Infonya belum jelas apakah dianggarkan di dana BOS untuk kita bisa lari-lari ya. Kalau kunjungan kan pasti melali, nggak mungkin kita lari ya. Oke, waktu kegiatannya itu di bulan Maret saja. Maret, kalau tadi ada di bulan apa tadi ya? Maret juga ya. Februari sama Maret. Ini khusus di bulan Maret saja semester 2. Oke. Materi yang terintegrasi di sana ada IPS, PPKN, seni budaya dan bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia ini sibuk banget ya untuk Bu Eni. Bu Eni nanti bisa mati berdiri nih. Karena selalu di setiap tema itu ada bahasa Indonesia. Syukurnya bahasa Inggrisnya cuma 1 ya di pameran. Berikutnya itu ada di rekayasa teknologi. Nah, rekayasa teknologi ini kita baca dulu ya. Peserta didik melatih daya pikir kritis, kreatif, dan inovatif sekaligus kemampuan berempati. Berrekayasa membangun produk berteknologi. Nah, ini ya. Artinya apa? Itu kan sekolah SMK ya. Ini lebih main sekolah SMK otomotif yang bermain. Nggak cuma di otomotif, di
EKG juga bisa ya, di komputer maksudnya. Kita berbicara di yang lebih bermain di hard skill ya. Itu kalau dia di rumahnya nggak punya mesin pel, kalau beli di Tokopedia atau apa mesinnya mahal dan cara buatnya nggak tahu. Tapi dengan terus kita lakukan sebuah kolaborasi, cari ilmunya sama guru, sama Mister Google, hanya dia bisa menciptakan sebuah robot masak. Keren kan? Pagi-pagi udah dibuatin masak sama si robot, robotnya cantik lagi itu ya. Terus yang berteknologi yang memudahkan kegiatan diri, nah itu maksudnya ya, dan sekitarnya. Peserta didik dapat membangun budaya smart society. Nah, smart society juga begitu. Nah, sama kita berbicara robot. Kalau orang malas zaman Covid dia malas ke pasar. Pasarnya banyak, numplak orangnya banyak. Nah, dia bikin sebuah karya robot yang bisa dia suruh ke pasar dengan menggunakan remote control yang terpasang kamera. Jadi dia bisa diawasi. Atau lebih kerennya kita hidupnya pasif ya. Mau ngapain semua serba ada. Kita mau sayur tinggal klik aplikasi datang sayur. Kita mau segalanya ya, mau makanan, minuman, sandang dan pangan itu kita sambil duduk segalanya bisa ada. Jadi mau nonton apa semua ada. Kita tidak perlu ke bioskop karena kita sudah punya HP dan punya laptop untuk bisa nonton. Itu namanya smart society yang komunitas masyarakatnya semua berprinsip digital, digital life ya. Jadi semua berbasis IT. Oke. Dengan menyelesaikan permasalahan. Oke. Itulah yang disebut dengan rekayasa teknologi. Nah, aku jelasinnya nggak banyak-banyak ya. Lanjut. Biar nggak nge-lag. Kalau ini nge-lag ya. Berikutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu di sini sasaran kegiatannya ada basar, ada pentas seni, ada ekonomi kreatif, ada membuat video, inovasi. Nah, kalau basar, nah dulu SMK kita pernah bikin basar. Ini bulannya di bulan April sama Juni di semester 2. Jadi April Juni kira-kira fase-fasenya kegiatan tengah semester ya. Jadi ini bisa bermain karena kementerian sudah juga melakukan research ya. Jadi kalau kita nggak ada pentas seni, ya kita adanya basar. Kalau pentas seni mungkin ada di kegiatan tengah semester. Terus kalau di ekonomi kreatif juga sama ya. Kita juga bisa bikin stand-stand tentang barang-barang ekonomi. Terus bikin pembuat video. Nah, selama proyek ini kita bisa buat video. Nah, di pembuatan video, video apa sih yang kira-kira lakunya? Kita harus datangkan orang luar karena di kurikulum Merdeka ini kita punya hak untuk mendatangkan narasumber dari luar tentang pembuatan video yang tentunya kita harus mengundang sinias-sinias ya yang ahli di bidangnya. Nah, pelajaran apa aja yang terkait atau terintegrasi di tema ini adalah IPS, seni budaya dan informatika. Kenapa ada informatika? Karena di sana ada membuat video yang tentunya perlu sebuah aplikasi Adobe Premiere atau Adobe Photoshop yang di sana aplikasinya lumayan susah cara menggunakannya. Jadi kita perlu orang guru-guru IT. Nah, kegiatan ini ada di bulan April sama Juni semester 2. Ini bagus ya, sudah mau rapotan, ada pameran, ada basar, keren. Istilahnya refreshment, menghilangkan semua kegalutan ya. Lanjut kebekerjaan. Nah, ini punya topiknya sekolah SMK ya. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata. Nah, ini bisa dilakukan dengan training. Jadi apa yang dia dapatkan di sekolah selama hampir 1,5 tahun terus dia aplikasi di dunia usaha dan dunia industri, di keseharian dan di dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenaga kerjaan. Nah, ini pemahaman gini. Dengan dia langsung beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja walaupun sebatas pengenalan, dia akan bisa melakukan kajian analisis. Ternyata anak SMK belum bisa terima di tempat-tempat dunia kerja karena dari segi kemampuan dia masih kurang. Makanya dia itu bisa menganalisa, oh saya harus lanjut lagi nih, saya harus begini nih. Itu namanya menganalisa ketenaga kerjaan, peluang kerja serta kesiapan kerja. Nah, ini termasuk juga peluang kerja. Kalau dia membaca situasi dan kondisi dengan tamat SMK tidak punya peluang kerja karena kurang
worth it, jadi dia harus melanjutkan memperdalam ilmunya. Itulah pentingnya kebekerjaan. Nah, contoh kontekstual temanya di sini, tema ini tentu ditujukan bagi jenjang SMK ya. Contoh seperti Bali sebagai tempat pusatnya pariwisata. Nah, eksplorasilah. Kalau kita ingin jadi smart society, jadi kita harus melakukan pengembangan tour and travel berbasis web. Kita ciptakan web sendiri dengan kemampuan sendiri, kita tidak sibuk lagi ke sana kemari. Dari segi registrasi, touringnya juga kita semua serba online. Jadi sangat simpel, sudah diperlukan tentang kreasi nyata ya. Lanjut. Oke, cukup sekian ya. Mungkin ada beberapa tema yang tidak sempat didiskus di sini, itu kita bisa diskus sambil jalan. Yang jelas poinnya di kurikulum Merdeka tentang P5 ini, bahwa setiap sekolah itu minimal dalam 1 tahun pelajaran bisa menggunakan 3 tema. Itu minim 3, artinya apa? Kita tidak boleh kurang dari 3, tapi lebih dari 3 itu kita bisa lakukan sesuai dengan bulan-bulan atau waktu-waktu yang saya sudah jelaskan di sana. Jadi kalau bulan ini temanya ini, kalau bulan ini temanya itu. Jadi kita di awal sudah jelas rancangannya. Karena ini topik ini mainnya di hari ditentukan di bulan ini, jadi kita harus pakai topik ini. Subtopiknya atau temanya seperti apa itu tergantung kesepakatan di internal guru-guru yang terintegrasi di MAPEL atau di kegiatan P5, proyek penguatan profil Pancasila. Nah, mungkin sekilas itu saja yang Mister bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. See you next time and bye bye bye.